Beliau Ibu Wali Kota Semarang, Ibu Hajah Insinyur Hevariyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjadi pengurus takmir Masjid Al-Azhar Kecamatan Ngelian, Al-Azhar Permatapuri, Kecamatan Ngelian, Kota Semarang. Siap. Bersedia kami kukuhkan. Siap. Kami akan membacakan pengukuhan pengurus takmir Masjid Al-Azhar Permatapuri, Kecamatan Ngelian, Kota Semarang, masa bakti 2021-2026. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur dan syukur kehadirat Allah SWT, saya pimpinan Dewan Masjid Indonesia Kota Semarang dengan ini mengukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus takmir Masjid Al-Azhar Permatapuri, Kecamatan Ngelian, Kota Semarang, periode 2021-2026. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan mampu melaksanakan tugas dan pengabdian dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah SWT melimpahkan taufik dan hidayahnya. Amin. Semarang, 14 Mei 2023, pengurus daerah Dewan Masjid Kota Semarang, Ahmad Buat. Terima kasih. Terima kasih, kami aturkan untuk Bapak Fuad bisa kembali duduk. Oke. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang terhormat Ibu Wali Kota Semarang, Ibu Hajah Insinyur Hevariyati Rahayu, Sugeng Awaliku. Yang kami hormati Ketua DPD Kota Semarang, Pak Fuad. Yang kami hormati Ketua PCNU Kota Semarang, Pak Yayan Asyong. Alhamdulillah beliau izin karena berpapasan dengan acara halal bihalal di PBNU di UI 3. Yang kami hormati Ketua PD Muhammadiyah Kota Semarang atau yang mewakili. Yang kami hormati Wakil Ketua MUI Kota Semarang, Pak Haji Amin Farid yang wakili. Yang kami hormati Direktur Samapta Polda Jateng, Bapak Kombes Joko Susilo, yang di sini diwakili Bapak Sulaiman. Yang kami hormati Ketua Rumah Mualaf Kota Semarang, Semarang, Bapak Camat, Bapak Polsek, Bapak Koromel, Bapak Lurah Kecamatan Ngelian.
Ketua Batu Kecamatan kalian, Bapak Ketua RW se-Permatapuri, tokoh masyarakat di lingkungan Permatapuri, dan seluruh jamaah Masjid Al-Azhar. Ketua Majelis Taklim di lingkungan Permatapuri yang kami hormati pula pengasuh Panti Asuhan Birrul Walidin dari Jepara, Baitur Rahman dari Bejak Gede, Ar-Rahmah dari Jakarta, dan Joko Tingkir dari Sayang Bulan. Dan kami cintai adik-adik dari Panti Asuhan dan saudara-saudara kami jamaah mualaf Kota Semarang. Yang kami hormati pula segenap pengurus takmir Masjid Al-Azhar. Wabil khusus yang kami takdimi dan kami hormati beliau Al-Habib Ja'far Al-Musyawa yang kita tunggu mutiara-mutiara hikmah yang beliau sampaikan ini. Mohon izin perlu kami sampaikan Bu Wali sekilas tentang rumah taufik. Pada bulan Mei 2019 di bulan Ramadan, takmir masjid membuka wakaf dengan nama Gerakan Wakaf 1 meter 1 juta. Dan alhamdulillah dalam 1 bulan dana wakaf dari jamaah bisa terkumpul 700 juta. Dan lahan ini seharga 700 juta. Pada bulan Januari 2020, takmir masjid memulai pembangunan gedung dan pembangunan gedung ini yang jauh pertama dimulai peletakan batu pertama itu pada tanggal 20 Januari 2020 oleh Kiai Syarif dari Jakarta ya, dan para habaib. Dan alhamdulillah gedung rumah taufik bisa terwujud seperti sekarang. Dan kami ucapkan kepada seluruh jamaah yang telah memberikan infak, bantuan baik harta, tenaga, pikiran, dan doa. Semoga pahalanya akan terus mengalir hingga yaumul kiamat nanti. Amin ya Allah. Perlu kami sampaikan bahwa rumah taufik sudah kita mulai kita gunakan kembali untuk kegiatan belajar membaca Al-Quran putra-putri kita, saudara-saudara kita mualaf untuk belajar tentang agama Islam. Dan insya Allah setelah gedung rumah taufik nanti diresmikan oleh Bu Wali, akan kita adakan kegiatan belajar membaca Al-Quran untuk Bapak Ibu jamaah di Permatapuri. Dan alhamdulillah sudah ada 40 orang ya Bapak Ibu yang telah mendaftar untuk belajar membaca Al-Quran. Untuk bagi Bapak Ibu yang belum mendaftar, Ustadz siap untuk mendaftar panjenengan semua. Sebelum kami akhiri, kami punya hadiah ini Bu Ita, ini sewu, ya nanti ini belum latihan Bu, ini spontan. Oh nanti santri-santri Pak Bijarto ya, nanti sakit. Jadi nanti hadiahnya hanya singkat, saya baca bilang rumah taufik, nanti panjenengan jawab saya suka, gitu kan. Terus yang kedua Ibu Ita istimewa, gitu kan. Terus yang ketiga Kota Semarang semakin jaya. Kita mulai langsung nih, bisa nih, biar A semua. Kalau semakin hebat nanti ingin jauh, jangan nanti bukan itu loh kok pantunnya tak pas ya. Ini nanti, jadi semakin jaya sama saja dengan semakin hebat. Tapi rumah taufik saya suka, Ibu kita istimewa, Kota Semarang semakin jaya, hebat. Mulai latihan. Kita mulai nih. Bismillah. Rumah taufik saya suka, Ibu kita istimewa, Kota Semarang semakin jaya, hebat. Ini juga Istri jalan-jalan dengan kasih. Cukup sekian, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti untuk jangan turun dulu, untuk berfoto bersama dulu.
Satu dua. Ampun ibu. Ampun. Ini Pak, urut. Bagi kemudian yang tentu bersama-sama kita muliakan, kita hormati Bapak Habib Jafar Al-Musyarat yang sudah rawuh pada pagi hari ini, para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir dan rawuh di pagi hari ini. Hadir pula ada Pak Ketua DPRD Kota Semarang beserta Sekretaris Pak Insinyur Ahmad Fuad dan Pak Gofar, beliau tadi sudah banyak saya. Wali dan hadir di sini dia saya sudah OTW karena saya masih ada satu kegiatan lagi satu kegiatan sehingga memang saya lihat jamnya itu memang mulai jam 8.30 sampun ngantos di jalan tol gitu. Pokoknya kalau Pak Fuad ini rajin sekali bagaimana mengoptimalkan peran masjid, peran takmir di Kota Semarang. Jadi beliau ini programnya banyak sampai bukan harusnya biasanya kebalik nih, saya yang kegiatan banyak mungkin tim atau dari Pemkot dan ke kondal-kondal ini enggak. Pak Fuad ini banyak programnya sampai saya ke kondal-kondal. Tapi insya Allah ini semua untuk kemakmuran masjid, untuk bagaimana masjid ini bisa memberikan manfaat yang lebih besar, lebih banyak kepada umat semua umat Islam. Kemudian di sini ada teman-teman dari pemerintah Kota Semarang yang juga pengurus takmir masjid dengan Mas Suci dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Jadi kalau nanti urusannya akte, urusannya KTP gitu, dia pindah mutasi domisili itu Mas Yudi dan warga di sini ya Mas Yudi ya. Dan pengawas takmir. Ada teman dari Kabar Kesra dan juga tadi dari Bapak Direktur Samapta yang mewakili yang tadi membawa rombongan rebana ya. Kemudian ada teman-teman dari Forkompinjak, Pak PLH Camat Bayan, kemudian ada Pak Dandang, Pak Kapolsek, Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang hadir di acara ini, dan juga adik-adik dari panti asuhan. Tentu alhamdulillah segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Dan kita panjatkan puja dan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah mempertemukan acara yang sangat luar biasa dalam keadaan sehat walafiat, karena kita tahu habis lebaran ini habis makan banyak opor dan sebagainya, banyak yang sakit kolesterol gitu. Karena banyak Bapak Ibu bilang saya ini cuma narang-narang tapi kalau ini banyak yang sakit gitu. Kenapa? Karena makan opor, makan minum pasidal ya, jadi yang panas lebih dan kental gitu. Jadi karena habis puasa ini biasanya banyak makanan-makanan yang kolesterol. Sholawat serta salam tak lupa kita panjatkan
kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama ahli baiknya, juga kepada guru-guru kita semuanya, orang tua kita semuanya, saudara-saudara dan para pemimpin kita muslimin dan muslimat yang terdahulu dan juga yang akan datang. Dan saya mewakili pemerintah Kota Semarang atas nama pribadi dan masih dalam bulan Syawal mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan tentu kita semua harus bisa mengikhlaskan, harus bisa saling memaafkan karena perjalanan kita untuk kedepannya ini sudah semakin memerlukan gotong royong, memerlukan silaturahmi yang bersama-sama. Dan juga di bulan ini, pada hari ini ada peresmian rumah tahfidz yang tadi disampaikan oleh takmir dan seluruh jajaran takmir Masjid Al Azhar yang baru saja dikukuhkan, yang semoga ini merupakan juga prestasi yang sangat luar biasa. Tadi saya sampaikan rumah tahfidz ini bagaimana kita mendidik anak-anak kita, mendidik generasi muda kita untuk bagaimana bisa mendalami Al-Quran. Zaman sekarang ini banyak sekali hal-hal yang memprihatinkan. Kita tahu banyak sekali permasalahan anak-anak kita, generasi kita, mulai dari namanya stunting, mulai dari mungkin kemiskinan, dan juga sampai perilakunya. Kita mungkin dihadapkan banyak kejadian-kejadian yang mungkin mengagetkan kita. Dan ini adalah bagaimana kalau anak-anak kita itu diberi bekal Al-Quran, diberi bekal pendalaman agama. Karena sekarang ini kan kalau anak sekolah tidak hanya bapaknya saja, tidak hanya orang tuanya saja, tapi sekarang juga melebar kemana-mana. Yang kita harapkan ya jangan sampai terjadi hal seperti itu. Dan insya Allah saya yakin karena di Kota Semarang ini banyak masjid-masjid, bahkan kalau Pak Fuad menyampaikan ini ada sekitar 3.000 ya Pak ya, 1.500 tambah 3.000 kalau ada musola ya, 1.500 itu masjid seperti ini, dan ditambah kalau di total musola dan surau ya itu ada sekitar 3.000-an, sehingga ini bisa mendidik atau memberikan pencerahan kepada anak-anak kita. Anak-anak kita ini terlalu banyak membuka gadget, terlalu banyak hanya melihat saja, tapi kita tidak pernah pilih. Kalau zaman-zaman kita ini kan enggak, ibu-ibu kita, orang tua kita ini kan di sini kayak masak, merawat putra putri. Kalau kita sekarang ibu-ibu tambah apa coba? Ada medsos, ada drakor Korea gitu ya, telenovela gitu. Kalau sudah pagi, sudah lihatnya kok jam 5 ini kan biasanya ada film-film drakor atau telenovela. Jadi bersandingan dengan kita ini mau ada azan subuh, sholat subuh, tetapi di sisi lain ini di TV ini banyak hiburan-hiburan, sehingga menjadi bagaimana tanggung jawab kita sebagai membimbing generasi muda kita. Hal yang dari mulai kecil, hal dari mulai umur masih bayi, stunting, kemiskinan, yang tadi saya sampaikan, dan terakhir pastinya adalah bagaimana mereka sudah bisa untuk dididik agar tidak salah pergaulan. Kalaupun nanti salah pergaulan balik lagi ya akan terjadi, mungkin ada Pak Polisi, ada dari Polda, dari Polsek, ini bagaimana kalau terjadi pernikahan anak, akhirnya karena ekonomi tidak mencukupi KDRT, atau bahkan kalau kalau istilahnya MBA gitu ya, kecelakaan gitu, terus akhirnya pernikahan, tapi kecelakaan pun umur 15 tahun atau 16 tahun ini belum waktunya sebenarnya melahirkan anak, mengandung anak, sehingga anaknya akan jadi stunting. Kalau stunting ya jadi menjadi anak yang IQ-nya juga akan rendah dan sebagainya, sehingga saya atau kami sangat mensupport dengan adanya rumah tahfidz ini. Tadi Pak
Ketua Takmir menyampaikan bagi ibu bapak-bapak puasa juga bisi Pak Yudi Pak aku kira iso maca Quran gitu. Pengakuan kan boleh ya Pak Habib gitu ya, memang belum nggak bisa, jadi ya bisanya Arab, istilahnya Arab Gundul gitu, tapi kalau disuruh baca yang ini belum bisa, tapi insya Allah kalau ini tadi kita belajar, karena nggak ada kata terlambat untuk belajar. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi matur nuwun, dan mugi-mugi dengan adanya rumah tahfiz ini akan bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya, bukan hanya pada anak-anak tetapi seluruh masyarakat, sehingga generasi kita, generasi emas Indonesia ini akan menjadi anak-anak yang hebat. Dan sekali lagi kami juga matur nuwun bagi ada sekretaris Wakil Ketua MUI yang hadir, yang tahu pada Profesor nggak bisa, dan juga karena ini juga nggak bisa terawih karena ada halal bihalal dari PBNU dan pusat, sehingga banyak juga yang tidak bisa tarawih, tapi insya Allah juga akan mengulangi kemeriahan pada pagi hari ini. Dan ucap Bismillahirrahmanirrahim, gedung rumah tahfiz Masjid Al Azhar resmi dibuka. Semoga bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat, khususnya di Kota Semarang, umumnya Kota Semarang, dan khususnya di perumahan Permata Puri Raya. Untuk selanjutnya Ibu Wali mohon tetap berdiri di tempat dan untuk menandatangani prasasti. Saya belum tutup, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didampingi Pak Fuad. Didampingi oleh Bapak Fuad, monggo. Ketua Takmir Masjid Al Azhar Habib Idrus Al Munawar selaku bina, Bapak Yudi Pak, mundur sedikit Pak, mundur. Bentar dulu. Oke. Ya. Bu. Siap, satu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini rumah tahfiz Al-Quran diresmikan oleh beliau Ibu Wali Kota Semarang. Mudah-mudahan bermanfaat. Monggo kita berikan aplaus yang sebesar-besarnya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama ya sama-sama kita hormati, sama-sama kita muliakan Wali Kota Semarang dan juga seluruh pendereknya. Kita doakan semoga beliau sehat walafiat, panjang umur, berdoa. Dan juga yang sama-sama kita hormati Ketua MUI Kota Semarang yang diwakilkan, serta yang sama-sama kita hormati Bapak Fuad, Ketua Masjid Indonesia, dan seluruh pejabat yang hadir pada malam hari pada siang hari ini, Pak Camat, Pak Lurah, kemudian TNI, Polri, semuanya saya hormati. Tidak
lupa kepada Ketua Akhir Masjid Al-Azhar yang tadi sudah menyampaikan biasanya saya tadi agak kaget sehingga kalau wali kota itu jangan istimewa, jadi wali kota tetap wali kota. Istimewa itu biasa. Beliau tidak ada dan beliau tetap jadi Bapak Ibu yang saya hormati. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang dicurahkan kepada kita. Pada siang hari ini kita bersama-sama hadir dalam rangka halal bil halal dan sekaligus peresmian rumah Hafid. Mudah-mudahan acara pada siang hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tadi saya pikir pribadi bulan, jadi saya dengar berarti pribadi tidak tegas saya. Ternyata tidak berubah. Ya, saya kira hadir di sini ya saya tidak ada beban ngomong sama begini. Saya ini menjadi saya dulu sering bareng dengan di pengajian waktu awal-awal ketika tahunan itu bareng dengan Muslimat NU dengan P3 waktu itu ya OCU. Ini mungkin dengan lupa dengan saya. Gitu ya, alhamdulillah. Nah, saya sedikit ingin sampaikan saja tentang hikmah halal bihalal. Hikmah halal bihalal ini kalau kita merujuk di dalam sebuah firman Allah, ada firman Allah yang sangat populer yang sering kita dengar, yaitu duribat alaihim al-dhillatu aina ma subihu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Ayat ini sesungguhnya mohon maaf ditujukan untuk orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi. Kenapa ditujukan kepada mereka? Karena orang-orang Yahudi itu terkenal sombong. Dia merasa paling pintar, dia merasa paling hebat. Memang orang Yahudi itu diberikan kelebihan oleh Allah di atas rata-rata. Sehingga ketika kita kecil, saya kecil dulu itu kalau orang ngomong yang hebat itu satu wah Yahudi. Pokoknya orang musuh istimewa, oh Yahudi pokoknya. Jadi kayak orang Yahudi, pintarnya itu seperti itu. Jadi diakui oleh dunia kalau orang Yahudi itu pintar-pintar dibandingkan. Nah karena itu orang-orang Yahudi ini merasa tidak perlu mendengarkan masukan dari orang lain. Dia merasa apa yang dia putuskan itu paling benar, karena dia merasa paling pintar. Oleh karena itu diingatkan oleh Allah, atau bahasa gampangnya begini, kalau kamu masih tetap seperti itu, dimanapun kamu berada, kamu akan rendah. Duribat alaihimul dhillatu aina ma subihu. Kamu akan rendah dimanapun kamu berada, kecuali kalau kamu mampu hablum minallah, berhubungan baik dengan Allah, dan hablum minan nas, berhubungan baik dengan sesama manusia. Allah tidak katakan hablum minal muslimin, tidak ya. Karena Islam itu kan realistis. Dalam kehidupan ini tidak hanya dihuni oleh orang-orang muslim, tapi ada orang Nasrani, orang Buddha dan sebagainya. Di kampung saya, perumahan saya itu di Kalembon, depan saya persis itu orang Katolik.
Terus jarak 2 rumah saya orang Chinese, sama lagi orang Chinese, Kristen dan Katolik. Gitu. Saya menggunakan hablum minallah dan hablum minannas karena kita menyadari tetangga sana. Hanya kita nuruti ngomong ini, mau kafir dulu, koprok baik, pateni baik, enggak. Jadi alhamdulillah kita ini menjalin hubungan baik. Contohnya begini. Jadi dia itu kalau parkir mobil itu selalu berusaha mundur, yang kalau saya masuk itu adanya enak. Karena kalau dia parkir di depan saya nggak bisa masuk. Begitu juga saya. Jadi kalau saya masuk itu langsung saya berusaha masuk ke garasi, ke kantor saya supaya dia bisa masuk. Kalau dia keluar kota itu selalu bawa oleh-oleh, kalau ke Jogja gitu. Istri saya juga begitu. Jadi kalau pergi ke Wonosobo, saya asli Wonosobo, balik ke apa namanya itu karika, kemplang sama macamnya itu. Jadi nah kebetulan yang sering pergi dia, jadi oleh-olehnya banyak dia. Nah artinya begini, ini kan ayat ini untuk semuanya, ini untuk semuanya, termasuk misalnya kita juga harus begitu. Dan alhamdulillah kita melihat dan seterusnya seperti itu. Ya, pemimpin-pemimpin yang baik itu kan selalu turun ke bawah terus ya, hablum minannas, begitu. Jangan sampai ada orang papasan nama Bu Ita nggak kenal. Bu nggak ngerti, wah ini bahaya. Ya. Jadi kalau kita ini menerapkan hablum minallah dan hablum minannas, maka insya Allah kita akan mulia. Siapapun kita, ya kalau kita perhatikan orang-orang Yahudi, orang Israel itu kan orang hebat-hebat, orang kaya-kaya. Tapi dunia ini banyak yang mencibir. Dunia ini banyak mengatakan tidak suci dengan orang Yahudi karena congkaknya itu seperti itu. Bahkan nanti ada satu hadis yang mengatakan kebencian umat manusia dengan orang-orang Yahudi itu memuncaknya ketika ada orang mencari orang Yahudi terus dia sendiri. Itu batu itu bisa berbicara. Jadi ada tentara mencari orang Yahudi, batu mengatakan, kamu cari siapa? Orang Yahudi yang ngumpet di sana. Itu saking semua itu tidak suka dengan. Nah konsepnya Islam itu manusia itu harus hablum minallah baik, hablum minannas juga baik. Dan sekali lagi saya ulangi lagi, Allah tidak mengatakan hablum minallah wa hablum minal muslimin. Karena kita sadar kalau di dalam kampung itu kerja bakti, si kerja bakti orang Islam cok, non muslim pun juga ikut kerja bakti. Jadi kita ini harus menyadari seperti itu, sehingga kita ini ada yang namanya ukhuwah basyariyah, ada yang namanya ukhuwah wataniyah, ada yang namanya ukhuwah islamiyah. 3 hal ini penting dan itu dianjurkan di dalam Islam. Ukhuwah basyariyah itu kekeluargaan manusia, kemanusiaan. Kalau sudah menolong, jangan memandang dia orang apa, dia dari mana, apa golongannya, apa agamanya. Kalau sudah menolong, itu seperti dokter. Yang datang itu siapa, maka dia wajib untuk mengobatinya. Ini ada di dalam Islam. Ukhuwah wataniyah lebih lagi. Ya. Kita nonton sepak bola, kemudian si gol itu bukan orang Islam, bangga nggak kita ini? Bangga, Indonesia menang, bukan yang masukkan itu apa? Saya lupa namanya. Bulu tangkis zaman dulu Budi Hartono, ya kasarnya waktu saya masih kecil, saking ngefans-nya dengan Budi Hartono, selama itu tanggung tangan. 8 kali juara All England, diteruskan dengan Lim Switi. Kita ini bangga karena ada ukhuwah wataniyah. Begitu.
Kita ini senang, kita dididik oleh orang tua kita ini untuk Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini adalah kita mendoakan rumah tahfidz Masjid Al-Azhar, dan yang kedua kita mendoakan saya ketiga kepada guru saya Habib Jafar Al-Musawa untuk mendoakan kita agar diberikan sehat walafiat dan beliau siap memimpin kota Semarang. Amin Allahumma amin. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bina faqri wa hayati ruhi wa huda qalbi wa sarhi sadri wa najati bil akhirah wa ala alihi wa sahbihi bi adadi kulli daratin fi kulli yawmin alfa marrah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan ala bisri hifdzal Qur'an wal amala bihi warzuqni ilman munira wa sallama tasliman katsira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sirri hayatil wujud والسبب العظيم لكل موجود فلا تحفظني القرآن وتفهمني من هذا القلب إيمان وتحفظني من سوء القول والفعل والنية وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا الله بحق إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هذا مطلع الفجر. اجعلنا وأولادنا وبناتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله إن في تدبيرك ما يغني عن الخيار وفي كرمك ما وفق العمل وفي خلمك ما يسد الخلال وفي عفوك ما يمحو الزلل. اللهم يا الله فبقوتك وقدرتك وفيض كرمك صل على سيدنا محمد ودبرنا يا الله بأحسن تدبير ودبرنا يا الله بأحسن تدبير ودبرنا يا الله بأحسن تدبير. لا نفتكر وأنت ربنا ولا نضام وأنت حسبنا يا عظيم الجلد العظيم يا حليم يا عليم أنت بحاجاتنا عليم وعلى خالص قدير وهو عليك يسير فمن العيب بحق مكون ويا حسبة العسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر dirasakan oleh anak-anak kita, baik ya dari masalah pergaulan, masalah juga etika-etika dan sebagainya. Ya, semoga ini bisa menjadi satu untuk bagaimana generasi kita menjadi generasi emas, generasi yang hebat untuk sampai 2045. Tapi sebenarnya kan 2025 ini sudah mulai adanya kita bagaimana untuk membuat program-program untuk menjadikan anak-anak menjadi generasi bermanfaat bagi perempuan ya Bu, bermanfaat juga. Ya juga sama yang tadi saya sampaikan gitu kan, bahwa dulu ini ibu-ibu kita gitu ya belum banyak namanya ada media sosial, adanya namanya hiburan-hiburan. Dulu kan orang tua kita sehingga ibu ini kan banyak yang mendidik anak gitu ya, sehingga dengan seperti itu juga kita juga sama, ibu-ibu itu dikembalikan lagi terhadap kodratnya gitu, bahwa selain ya kita bekerja, kemudian mungkin kita juga punya kegiatan-kegiatan lain, jangan lupakan bagaimana mendidik anak-anak kita. Perempuan-perempuan ya tugasnya mendorong anak-anak ini untuk bisa belajar Quran, belajar ilmu agama setinggi mungkin, setinggi langit gitu ya, agar menjadi anak-anak yang hebat. Kami dukungan dari Pemkot itu terhadap karakter anak-anak. Ya, kami kan sekarang ini sedang banyak ya melakukan kegiatan-kegiatan, utamanya kan di Kota Semarang ini sudah punya namanya Rumah Duta Revolusi Mental, di mana itu juga untuk membuat program-program untuk pendidikan karakter. Kemudian yang sekarang ini yang selain rumah tahfidz gitu ya, tapi ada juga program-program pemerintah di dinas-dinas lainnya, ada di DP3A, kemudian juga dinas pertanian. Ini caranya dengan urban farming.
yang sekarang ini digalakkan adalah untuk bagaimana anak-anak ini belajar jujur. Karena apa? Nanam biji ini kan tidak bisa langsung berbuah, pasti nggak mungkin, butuh proses dan nggak mungkin ini kan membohongi kalau besoknya udah ada buahnya. Kemudian bagaimana mengajak anak-anak ini bergotong royong, nggak mungkin kan nanam ini sendiri, pasti ada yang dangkir, ada yang nyiram, gitu, butuh juga kesabaran. Nah, dari hal seperti itu ini banyak sekali. Kemudian besok tanggal 22 Mei kami akan menjadi pilot project dari BPIP untuk mulai lagi sekarang ini akan diterbitkan buku tentang pengamalan Pancasila yang dulu kalau zaman dulu kan P4 gitu ya, itu kan sekarang udah nggak ada. Iya kan, sehingga ini yang menjadi satu juga untuk bagaimana pendidikan karakter ya, kita dari semuanya, tapi kembali lagi pasti yang yang paling utama ini adalah pendidikan agama. Pendidikan agama ini kan semua sudah ada dalil-dalilnya, sudah ada boleh dan ada larangannya. Ini kan sudah, Quran ini udah yang sangat-sangat udah yang menjadi istilahnya menjadi kiblat kita, menjadi pedoman kita. Ya justru yang lebih ini, tapi sebenarnya kan program-program itu sebenarnya kan diterjemahannya dari Al-Quran gitu ya. Semua aturan-aturan, semua juga tentang ajaran-ajaran itu sebenarnya sih dari utamanya adalah Al-Quran. Baru itu diturunkan, disesuaikan dengan kondisi zaman. Kan seperti sama inilah kayak rumah tahfidz, kan nggak seperti yang kayak dulu gitu ya, bentuknya pasti yang kayak gini instagramable, anak-anak datang ke sini seneng, suasananya nyaman kan gitu. Ya ini yang menjadi pendorong juga. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Tahfidz kali ini mungkin agendanya apa saja sehingga terjadi kita rawuh ke sini untuk melakukan peresmian ini. Moga. Ya, alhamdulillah untuk rumah tahfidz ini memang jauh-jauh hari kita sudah persiapkan ya, Pak. Jadi alhamdulillah ini Bu Rawuh sangat peduli sekali dengan rumah tahfidz. Tadi sudah saya sampaikan bahwa rumah tahfidz ini setelah diresmikan oleh beliau, insya Allah nanti akan langsung kita adakan kegiatan rumah tahfidz, belajar membaca Al-Quran untuk putra-putri kita, mualaf, Kota Semarang, dan Bapak Ibu. Moga Bapak Ibu nanti yang mau belajar membaca Al-Quran dan mendalami tentang Islam, kami persilahkan. Gitu, Pak. Kalau sedikit informasi tentang pembangunan rumah tahfidz sehingga sampai jadi saat ini. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa di tahun 2019 di awal Ramadan, pas bulan Ramadan ini Amir Masjid Al Azhar membuka wakaf dengan gerakan wakaf 1 meter 1 juta. Alhamdulillah selama bulan Ramadan bisa terkumpul uang 700 juta. Dan alhamdulillah di 2020 letakkan batu pertama oleh Kiai Syarif dari Jakarta dan para habaib. Hingga saat ini alhamdulillah semua mendukung, semua jamaah mendukung, dan alhamdulillah pagi ini juga diresmikan oleh Bu Wali Kota Semarang kita. Bersamaan dengan santunan anak yatim, Pak, bisa disampaikan? Ya alhamdulillah ini memang kebetulan setiap event setelah Syawal ya, setelah Syawal Takmir Masjid biasanya memberikan santunan kepada yatim, ada duafa khususnya di Kota Semarang dan umumnya di sekitar warga Permatapuri ya. Artinya kita juga ikut memperhatikan bagaimana nanti anak yatim duafa bisa merasakan bahwa ini adalah momen yang bagus sehingga kita semua bisa memberikan bantuan dan kepedulian terhadap mereka-mereka. Untuk kali ini berapa anak yatim, Pak? Insya Allah pada pagi hari ini kita undang sekitar 150 anak yatim dan duafa di sekitar Semarang dan sekitarnya. Dan Nyuwun sewu tadi memang acaranya begitu banyak sehingga mohon maaf apabila kurang bisa maksimal, tapi tentunya panitia dan takmir akan terus memperhatikan dari anak-anak yatim kita dan para duafa saudara-saudara kita. Kalau tadi juga menghadirkan panti, Pak, berapa panti dari mana saja? Ya alhamdulillah panti tadi ada 4 ya. Yang pertama dari Ar-Rahman dari Cangkeding, terus Ar-Rahmah Draka, terus dari Sayung itu Joko Tingkir, dan dari Jepara Birul Walidin. Ada 4 lembaga yang kita ramukan, Pak. Terima kasih Pak Tri, sukses. Sama-sama. Amin amin.